Dan materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syukur Wahyudin, NIM 1902020007. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ketujuh, yaitu jaringan saraf tiruan. Tujuan materi. Materi ini memberikan pengenalan dasar arsitektur jaringan saraf, dan aturan pembelajaran. Penekanan ditempatkan pada analisis matematis dari jaringan ini, pada metode pelatihan mereka, dan pada aplikasi praktisnya dan rekayasa dalam bidang-bidang seperti pengenalan pola, pemrosesan sinyal, dan sistem kontrol. Mengapa jaringan saraf tiruan? Beberapa tugas dapat dengan mudah dikerjakan oleh manusia, tetapi sulit dilakukan oleh mesin von Neumann dengan paradigma konvensional melalui pendekatan algoritmik. Misalnya, ini ada 3: pattern recognition, content addressable recall, approximate, common sense reasoning, atau driving, playing piano, baseball player. Tugas-tugas ini kadang sulit didefinisikan, hanya berdasarkan pengalaman, secara logika sulit diaplikasikan. Ini ada tabel dari mesin von Neumann dan human brain. Jaringan saraf biologi. Otak manusia struktur yang kompleks dan memiliki kemampuan yang luar biasa, terdiri dari neuron-neuron dan penghubung yang disebut sinapsis. Neuron bekerja berdasarkan impuls atau sinyal yang diberikan pada neuron, kemudian diteruskan ke neuron yang lain. Jumlah neuron 10⁻12, sinap 6 kali 10⁻18. Dengan jumlah yang demikian banyak, otak mampu mengenali pola, melakukan perhitungan, dan mengontrol organ-organ dengan kecepatan tinggi. Sebagai perbandingan, pengenalan wajah seseorang yang sedikit berubah, misalnya memakai topi, memiliki kumis, dan lain-lain, akan lebih cepat dilakukan manusia dibandingkan komputer digital. Pada waktu lahir, otak manusia mempunyai struktur yang menakjubkan karena kemampuannya membentuk sendiri aturan-aturan atau pola-pola berdasarkan pengalaman yang diterima. Jumlah dan kemampuan neuron berkembang seiring dengan pertumbuhan fisik manusia, terutama pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada usia 2 tahun, terbentuk 1 juta sinapsis per detiknya. Neuron memiliki 3 komponen utama, yaitu dendrit, soma, dan akson. Dendrit menerima sinyal dari neuron lain. Sinyal dikirim melalui celah sinapsis melalui proses kimiawi. Sinyal kemudian dimodifikasi, diperkuat atau diperlemah di celah sinapsis. Soma menjumlahkan semua sinyal yang masuk. Jika jumlahnya cukup kuat dan melebihi batas ambang, maka sinyal tersebut dikirim ke sel lain melalui akson. Ini ada gambar jaringan saraf biologi. Jaringan saraf biologi. Neuron biologi merupakan sistem fault tolerance. Dalam dua hal, manusia dapat mengenali sinyal input yang agak berbeda dari yang diterima sebelumnya. Sebagai contoh, manusia sering mengenali wajah seseorang yang wajahnya pernah dilihat dari foto, atau dapat mengenali seseorang yang wajahnya agak berbeda karena sudah lama tidak dijumpai. Otak manusia juga tetap mampu bekerja meskipun beberapa neuronnya tidak mampu bekerja dengan baik. Jika sebuah neuron rusak,
Neuron yang lain kadang-kadang dapat dilatih untuk menggantikan fungsi sel yang rusak tersebut. Jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan adalah sistem pemrosesan informasi yang memiliki karakteristik mirip dengan jaringan saraf biologi. Jaringan saraf tiruan dibentuk sebagai generalisasi model matematika dari jaringan saraf biologi dengan asumsi bahwa 1. Pemrosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana atau neuron. Dua sinyal dikirimkan di antara neuron-neuron melalui penghubung-penghubung. 3. Penghubung antar neuron memiliki bobot yang akan memperkuat atau memperlemah sinyal. Kemudian untuk menentukan output, setiap neuron menggunakan fungsi aktivasi atau biasanya bukan fungsi linear yang dikenakan pada jumlah input yang diterima. Besarnya output ini selanjutnya dibandingkan dengan suatu batas ambang. Jaringan saraf tiruan juga dikarakteristikkan oleh 3 hal berikut. 1. Pola hubungan antar neuron atau disebut arsitektur jaringan. 2. Metode untuk menentukan bobot penghubung atau disebut metode training atau learning atau algoritma. 3. Fungsi aktivasi. Sebagai contoh, ada neuron Y pada gambar berikut. Neuron Y menerima input dari neuron X1, X2, dan X3 dengan bobot hubungan masing-masing adalah W1, W2, dan W3. Ketiga sinyal neuron yang ada kemudian dijumlahkan. Y, W1, X1 ditambah W2, X2 ditambah W3, X3. Besarnya sinyal yang diterima oleh Y mengikuti fungsi aktivasi Y. Jika nilai fungsi aktivasi cukup kuat, maka sinyal akan diteruskan. Nilai fungsi aktivasi atau keluaran model jaringan juga dapat dipakai sebagai dasar untuk mengubah robot. Kemudian ada sejarah jaringan saraf tiruan. Permodelan aktivitas biologis manusia dimulai pada abad ke-17, yaitu studi tentang kerja jantung. Kemudian studi dasar mengenai jaringan neural terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20. Studi bersifat interdisipliner, melibatkan fisika, psikologi, dan neuropsikologi. Ilmuwan yang terlibat yaitu Hermann von Helmholtz, Ernst Mach, dan Ivan Pavlov. Pandangan modern mengenai jaringan neural muncul di tahun 1940-an melalui karya Warren Unslot dan Walter Pitts yang memperlihatkan bahwa jaringan neuron artifisial secara prinsipil dapat menghitung segala fungsi aritmatik dan logika. Kemudian Donald Hebb juga mengikuti dengan mengajukan konsep mekanisme belajar pada neuron biologis. Aplikasi JST praktis pertama muncul di akhir tahun 1950-an melalui penemuan jaringan perseptron dan aturan belajar terasosiasi di Frank Rosenblatt. Di tahun yang sama juga, Bernard Withrow dan Ted Hoff memperkenalkan algoritma belajar baru yang masih dipakai hingga sekarang. Pada tahun 1969, Marvin Minsky dan Seymour Papert menunjukkan sejumlah keterbatasan inheren pada jaringan Rosenblatt dan Withrow. Pada saat itu, sejumlah orang meyakini bahwa penelitian
jaringan saraf tiruan ini sudah berakhir. Keraguan pada masa itu, tepatnya di tahun 60-an, muncul karena minimnya ide baru dan kinerja komputer. Penelitian jaringan saraf tiruan ternyata berlanjut pada tahun 70-an ketika Teuvo Kohonen dan James Anderson secara terpisah mengembangkan jaringan saraf tiruan baru yang dapat berfungsi sebagai memori. Tahun 80-an muncul komputer-komputer berkinerja tinggi untuk saat itu, dan penelitian jaringan saraf tiruan meningkat secara dramatis. Kemudian Stephen Grossbeck pada tahun 1976 juga sangat aktif meneliti jaringan self-organizing. John Hopfert di tahun 1982 memperkenalkan konsep mekanika statistik yang digunakan untuk menerangkan jaringan recurrent yang dapat difungsikan sebagai memori. Kunci kemajuan kedua di tahun 1980-an adalah ditemukannya algoritma backpropagation untuk melatih perseptron multilayer oleh sejumlah peneliti. Publikasi algoritma yang paling berpengaruh ditulis oleh David Rumelhart dan James Michelson. Algoritma ini merupakan jawaban terhadap kritik Minsky dan Pepper tahun 1960. Penelitian terus berlanjut. Konsep algoritma dan arsitektur jaringan saraf tiruan baru bermunculan. Apa yang akan terjadi 20 tahun kemudian? Ini aplikasi jaringan saraf tiruan. Nah, pada tahun 1988, DARPA Neural Network Study membuat daftar berbagai aplikasi jaringan saraf tiruan yang diawali dengan aplikasi adaptif Channel Equalizer tahun 1984 yang merupakan jaringan neuron tunggal untuk sistem telepon jarak jauh untuk menstabilkan sinyal suara. Ini mengalami kesuksesan luar biasa dalam industri. Nah, ini ada beberapa aplikasi jaringan saraf tiruan. Nah, pertama ada pengenalan pola atau pattern recognition. Nah, jaringan saraf tiruan ini dapat dipakai untuk mengenali pola, misalnya angka, huruf, suara, atau tanda tangan yang sudah sedikit berubah. Hal ini mirip dengan otak manusia yang masih mampu mengenali orang yang sudah beberapa waktu tidak dijumpainya. Kemudian pengolahan sinyal jaringan saraf tiruan atau model Ada-Lang dapat dipakai untuk menentukan noise dalam saluran telepon. Yang ketiga, peramalan. JST ini juga dapat digunakan untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan pola kejadian di masa lampau. Hal ini dapat dilakukan mengingat kemampuan jaringan saraf tiruan untuk mengingat dan membuat generalisasi dari apa yang sudah ada sebelumnya. Ini juga ada aplikasi-aplikasi lain seperti aerospace, autopilot pesawat terbang, akurasi tinggi, simulasi jalur penerbangan, sistem pengendali pesawat, simulasi komponen pesawat terbang, detektor kerusakan komponen pesawat. Kemudian ada otomotif, sistem pemandu otomatis, penganalisis aktivitas pengemudi. Ada juga perbankan, membaca cek dan dokumen, evaluasi aplikasi kredit. Ada juga pertahanan untuk pengendali senjata, penjejak target, diskriminasi objek, pengenalan wajah, sensor baru, sonar, radar, dan pengolahan sinyal citra, termasuk data kompresi, ekstraksi ciri, peredam derau, identifikasi sinyal atau citra. Ada juga elektronik untuk prediksi sekuens kode,
tata letak integrated circuit, kontrol proses, analisis kerusakan chip, machine vision, sintesis suara, permodelan nonlinear. Ada juga hiburan untuk animasi, efek khusus, dan perakiraan pasar. Kemudian ada juga keuangan untuk taksiran harga properti, penasihat kredit, pemeriksaan hipotek, corporate bond rating, analisis kredit, program penjualan, portofolio, analisis finansial, keuangan, prediksi harga valuta. Ada juga asuransi untuk evaluasi aplikasi polis, optimasi produksi. Ada juga manufaktur untuk kontrol proses, analisis dan desain produk, diagnosis mesin dan proses, identifikasi partikel, sistem kualitas atau visual, pembungkusan dan analisis kualitas dan lain-lain. Di medis juga ada analisis sel kanker, analisis EEG dan ECG, desain prostesis, optimasi waktu transplantasi, reduksi pengeluaran rumah sakit, peningkatan kualitas rumah sakit. Ada juga migas untuk eksplorasi. Ada juga robotik untuk kontrol trajektori, robot pengangkat, sistem penglihatan, percakapan, pengenalan percakapan, kompresi, klasifikasi huruf, dan sintesis teks percakapan. Kemudian ada juga sekuritas untuk analisis pasar, otomatik bond rating, dan sistem untuk pelaporan perdagangan saham. Ada juga telekomunikasi, kompresi citra dan data, pelayanan informasi otomatis, penerjemah otomatis, dan sistem pemproses pembayaran rekening. Ada juga transportasi, sistem diagnosis rem, penjadwalan dan penentuan rute. Nah, ada juga keterbatasan jaringan sistem tiruan. Nah, meskipun banyak aplikasi dapat dilakukan oleh jaringan saraf tiruan, namun ia memiliki beberapa keterbatasan umum, yaitu keterbatasan utamanya adalah ketidakakuratan. Hasil yang diperoleh karena jaringan saraf tiruan bekerja berdasarkan pola yang terbentuk pada inputnya. Jadi, hasil yang diperoleh kurang akurat, bahkan tidak akurat. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.